Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, perkenalkan nama saya Rasid Kurniawan Syaputra sebagai pembawa berita pada kali ini. Permisa, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah tempat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Biasanya, permintaan hewan kurban di hari besar keagamaan ini meningkat di setiap tahunnya. Namun, pada tahun ini berbeda. Apakah yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya adalah kurangnya minat dari warga setempat. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Joshua Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Joshua saat ini telah berada di depan kantor Kecamatan Bojong dan Pondok Terong, dan saat ini memang kondisinya telah berada banyak sekali sapi-sapi yang memang dikhususkan untuk Hari Raya Kurban pada tanggal 6 dan 7 Juni. Dan pada kita lihat di samping ini banyak sekali sapi-sapi yang memang pada dasarnya ini memang bukan lahan dari peternakan, dan memang pada saat ini banyak sekali sapi-sapi yang dikhususkan untuk dibeli oleh para pembeli yang memang akan mendonasikan sapinya untuk wilayah setempat. Dan pada saat ini kita sudah bertemu dengan salah satu peternak dari wilayah tersebut. Dengan Bapak siapa, Pak? Amiruddin. Bapak Amiruddin, oke Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Joshua. Memang saat ini kita melihat bahwa fenomena yang terjadi setiap tahun ini banyak sekali, selalu ada daging kurban yang memang atau sapi-sapi kurban yang akan selalu dijual ya Pak. Dan saat ini memang banyak sekali sapi-sapi yang memang akan dikondisikan sehat biar setiap pembelinya ini bisa merasa puas gitu Pak. Saya memang bertanya Pak, untuk harga jual dari setiap hewan kurban sendiri itu apakah ada dinamika atau kenaikan harga yang memang cukup signifikan Pak? Kalau kenaikan sih tidak, biasa aja harga standar. Harga standar Pak? Ya, kisaran harganya ini dari 14 juta sampai 24 juta. Oke. Kalau untuk kandang ini. Oke Pak, berarti berdasarkan dengan kondisi dan bentuk sapi yang telah ada ya Pak? Oke, iya, baik, betul. betul Pak. Dan memang saat ini memang banyak sekali sapi-sapi yang saya lihat udah cukup sehat dan bugar ya Pak. Ya. Dan melihat dengan kondisi sapi sekarang memang akan mempengaruhi dengan harga yang ada ya Pak. Iya, betul. Untuk kedua, bagaimana sih Pak peternak-peternak ini tuh bisa menjaga kondisi kesehatan dari sapi-sapinya Pak? Ya, jadi kita harus jaga pola makannya. Oke Pak. Jadi kita harus rutinitas untuk memberikan pakannya setiap hari itu kurang-kurang 5 kali. 5 kali Pak? Oke. Ya, dicampur dengan dedak. Oke Pak. Tambah nutrisi dan lain-lain. Oke, berarti adanya juga partisipasi dari peternak ya Pak. Iya, buat betul. buat gimana sapi-sapinya ini nggak cuma hanya sehat, tapi bisa dikonsumsi dan bisa mempengaruhi juga nanti yang orang lain makan bisa sehat juga gitu Iya, ya Pak. betul banget, Pak. sekali. Oke Pak, jadi untuk yang ketiga nih Pak, apakah ada perbedaan dari harga tahun ini sama tahun lalu Pak? Karena jika kita melihat pasti kondisi tahun lalu sama tahun ini juga beda ya Pak. Iya, kalau saya rasa lebih tinggi tahun yang lalu. Tahun yang lalu Pak? Iya. Oke. Kalau sekarang ini kurang peminat. Oke Pak. Ya, sementara di kandang ini masih ada tersisa 20 lebih ekor. Oke, berarti Jadi kita sebagai petani itu sangat mengharapkan agar masyarakat di sekitar sini ada peminatnya begitu. Oke, jadi memang target dari peternak-peternak di dekat Kecamatan Bojonggede ini memang masih belum sesuai target ya Pak. Iya, dari betul. penjualannya. Dan memang saya melihat ini banyak sekali sapi-sapi yang memang masih beredar di sini Pak, karena memang masih, tapi sudah ada yang membeli Pak. Ya, lumayan. Sudah ada 40 ekor ini. 40 ekor Pak. Ya. Dari total berapa Pak? 61 ini barangkali. Berarti sisa 21 lagi ya Pak. Ya. Lumayan banyak sekali Pak. Jadi memang saat ini peternak-peternak masih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kondisi yang sehat untuk setiap sapi-sapinya ya Pak. Iya, betul sekali. Oke Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih banyak. Oke.
Oke, jadi pemirsa, memang pada saat ini kondisi sapi-sapi yang telah berada di depan kantor kelurahan dari Bojong dan Pondok Terong ini telah mengalami perubahan signifikan. Dan memang pada saat ini kondisi mereka itu sudah sangat sehat dan bugar. Karena jika kita melihat, memang pada saat ini rata-rata yang dijual itu adalah sapi semua, tidak ada daging-daging atau hewan kambing yang telah ada di sini. Dan kita juga melihat bahwa sapi-sapi yang akan dijual ini akan siap untuk dibeli dan siap untuk digunakan agar pelaksanaan Hari Raya Kurban pada tanggal 6 sampai 7 Juni akan sesuai dengan secara semestinya. Saya Yusuf lagi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Yusuf Lestari atas informasinya. Permisa, itulah dia alasan kenapa permintaan hewan kurban pada tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama itu adalah kurangnya minat dari warga setempat. Faktor kedua itu harga jual yang terlalu tinggi. Jadi para peternak ini menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pembeli. Oke, demikian berita pada kali ini. Bukan karena naskahnya pendek, tapi karena waktu saya yang mepet. Saya Rasid Kurniawan Syahputra. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.